Baik, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menginstal Filmora 14.3 versi yang terbaru. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Dan sekarang kita akan langsung ke tutorialnya. Pertama, kita harus menonaktifkan antivirus terlebih dahulu, itu wajib. Jadi caranya kita klik Windows, kemudian kita ketikkan keamanan Windows, lalu kita klik, kemudian di bagian perlindungan dari virus, kita klik, kemudian kita klik kelola pengaturan, kemudian kita nonaktifkan perlindungan real time dan juga proteksi yang dikirimkan ke cloud. Setelah itu kita akan tutup. Kemudian kita akan masuk dalam file explorer untuk mengekstrak daripada file Filmoranya. Di sini kita klik untuk filenya, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih extract to Filmora 14.3 ya. Kemudian kita tunggu proses ekstraknya selesai. Dan setelah selesai, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menguninstall terlebih dahulu Filmora yang sudah ada sebelumnya di dalam laptop ataupun PC kita. Untuk menguninstall Filmora yang sudah ada sebelumnya, kita memakai Revo Uninstaller Pro. Kita buka untuk Revo Uninstaller Pro-nya. Kemudian di sini kita akan cari dulu untuk Wondershare Filmora, karena versi sebelumnya sudah saya install yang versi 14.1. Lalu kita klik uninstall di sebelah kiri, kemudian kita centang create a system restore dan juga delete yang paling bawah, lalu kita continue, kemudian kita tunggu proses uninstallnya selesai. Untuk selanjutnya kita pilih Advanced di Revo Uninstallernya dan akan muncul tampilan dari Filmora 14-nya. Kemudian kita pilih random saja mana yang kita mau. Setelah dipilih kita klik terus. Kemudian kita klik menghapus. Kita tunggu proses pencopotannya selesai. Kemudian kita klik selesai. Oke, ini kita tutup saja. Kemudian di bagian Revo Uninstallernya kita pilih yang Advanced, kemudian kita centang, lalu kita pilih scan. Tunggu proses scanningnya sampai selesai. Kemudian akan muncul beberapa folder, kita klik select all, kemudian kita delete dan klik iya. Kemudian muncul folder lagi, kita select all lagi, kemudian delete dan klik iya. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa Filmora sudah berhasil di uninstall. Kemudian kita cari Wondershare helper, kita klik uninstall, kemudian kita pilih mana yang kita mau, lalu pilih continue, kemudian kita pilih di bagian no. Kemudian akan muncul tampilan pengesahan apakah mau mencopot, kita klik iya. Kemudian di bagian layarnya lagi kita klik OK. Kemudian kita centang show all windows, lalu kita klik next dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian akan muncul beberapa folder, kita select all, kemudian klik delete, klik ya. Kemudian select all, delete dan klik iya. Kemudian close. Kemudian kita akan uninstall Wondershare Native Push. Kita pilih filenya, kemudian klik uninstall, lalu continue, kemudian tunggu proses uninstallnya sampai selesai. Kemudian kita pilih ya, lalu kita klik OK. Kemudian kita centang, lalu kita scan. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita pilih semua foldernya, select all, kemudian delete, lalu klik iya.
kemudian kita close. Dan setelah Filmora 14 sebelumnya di uninstall, kita buka folder Wondershare yang terbaru, kita klik pada file exe Wondershare Filmora, kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita pilih Indonesia saja, kita klik OK. Kemudian kita klik ya. Kemudian di sini kita pilih next, kemudian kita centang lalu next. Kemudian untuk foldernya kita biarkan, kemudian kita pilih lanjut dan tunggu proses instalannya sampai selesai. Dan kemudian untuk Filmoranya jangan dibuka dulu nanti, ini kita close saja. Di sini kita unchecklist di bergabung dengan program, lalu kita minimize. Selanjutnya kita buka folder aktivasi dan silakan disalin semua yang ada di dalam folder tersebut ke local disk C. Kemudian folder pengguna atau user, lalu cari nama user, kemudian app data, lokal, kemudian cari folder Wondershare, kemudian klik Wondershare, lalu klik versinya 14.3, kemudian silakan ditempel di folder tersebut. Jika ada seperti ini, kita klik ganti file dalam tujuan atau replace. Selanjutnya ini kita close saja. Kemudian kita akan tambahkan pengecualian di keamanan Windows, kita klik. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari pengecualian, kita klik tambah atau hapus, kita klik ya. Selanjutnya klik tambahkan pengecualian dan kita pilih folder. Lalu kita arahkan ke disk C, program data. Kemudian scroll, cari Wondershare, kemudian klik, lalu kita klik pilih folder. Kemudian kita tambahkan pengecualian lagi, kita pilih folder. Kemudian di C, lalu kita masuk di pengguna atau user, lalu user kita, kemudian app data, lalu lokal, kemudian cari folder Wondershare, kita klik, lalu pilih folder. Selanjutnya kita akan tambahkan pengecualian lagi, kita klik, lalu kita pilih file, kemudian kita arahkan ke C, kemudian user atau pengguna, lalu kita pilih nama user kita, kemudian app data, lalu lokal, kemudian Wondershare, Wondershare Filmora, kemudian Wondershare Filmora Launcher format exe. Kemudian kita buka Filmora yang ada di taskbar, kita klik, kemudian meluncurkan. Dan tunggu proses peluncurannya sampai selesai. Setelah halaman Filmora terbuka, ini kita close saja dulu. Kemudian kita masuk di File Explorer untuk menghapus semua file yang sudah kita download tadi supaya tidak bermasalah. Kita pilih filenya, lalu setelah itu di keyboard kita tekan Shift Delete, kemudian kita klik ya. Selanjutnya kita akan aktifkan antivirusnya, kita klik di beranda, kemudian kita masuk di perlindungan, lalu kelola pengaturan, kemudian kita aktifkan yang sudah kita nonaktifkan tadi di awal ya. Setelah itu kita close, lalu kita coba buka untuk Filmora 14-nya. Setelah terbuka kita klik project baru untuk contoh saja, bahwasanya ini bisa ekspor tanpa watermark. Kemudian kita klik import file, lalu kita cari salah satu foto yang ingin kita gunakan, kemudian kita drop ke timeline. Lalu kita masuk ke efek, kita lihat apakah bisa kita gunakan untuk efek yang diamond. Kita coba salah satu saja ya, ini hanya contoh. Kemudian kita tarik ke timeline, dan di sini kita akan coba masukkan teks yang diamond, dan kita akan tarik ke timeline. Kemudian kita atur dulu untuk project kita klik bagian komputer di pengaturan di sana, kemudian ubah rasio aspek, kemudian pilih yang frame rate-nya 60, lalu pilih simpan sebagai default, kemudian centang klik ya. Selanjutnya kita akan coba putar, dan bisa dilihat itu bisa diputar ya. Lalu kita akan buktikan ekspor, apakah bisa ataupun tidak. Kita klik ekspor, kemudian di bagian highlight otomatis kita nonaktifkan, kemudian silakan diatur sesuai selera kalian, lalu klik ekspor. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan setelah ekspor, kita langsung pilih folder terbuka, kita lihat filenya. Dan bisa dilihat di sini ada filenya.
Lalu kita coba buka, kita putar dan dilihat baik-baik, ini tanpa watermark ya. Kemudian saya ulangi sekali lagi untuk meyakinkan ini tanpa watermark. Dan untuk filborannya kita tutup saja ya. Kita keluar dan kita klik jangan disimpan ya, karena ini hanya percobaan tadi. Dan demikian saja untuk tutorial kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih karena sudah menonton sampai selesai.